Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Trigustama dengan NPM 2515 0611122 dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas proyek akhir untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Aljabar Matriks, yaitu membuat sebuah library yang isinya itu berisi beberapa fungsi tentang materi dari aljabar matriks. Nah, di sini saya membuat sebuah library bernama Ilham dengan 3 digit NPM belakang saya itu 1122. Nah, di sini di dalam library-nya itu ada 3 fungsi yang saya buat. Nah, ini ada fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, dan juga fungsi perkalian yang gunanya itu sesuai namanya. Ini saya buat untuk menjumlahkan, mengurangkan, dan mengkalikan matriks satu dengan matriks yang lainnya. Nah, mulai dari fungsi yang pertama, yaitu di sini ada def atau fungsi penjumlahan dengan parameter AB, atau bisa dibilang fungsi ini akan menerima variabel A dan B. Nah, A dan B ini mempresentasikan matriks pertama dan matriks kedua. Nah, selanjutnya di sini ada perkondisian, di mana baris ini digunakan untuk mengecek apakah ordo matriks A dan B ini sama atau enggak. Karena seperti yang kita tahu, untuk menjumlahkan atau mengurangkan matriks, itu ordo dari matriksnya, matriks pertama dan kedua itu harus sama. Nah, di sini if len A yang gunanya untuk mengecek baris dari matriks A tidak sama. Apakah baris dari matriks A tidak sama dengan baris dari matriks B, atau kemudian di sini untuk mengecek kolomnya atau kolom panjang atau jumlah kolom dari matriks A tidak sama dengan jumlah atau panjang kolom dari matriks B, maka program akan menghasilkan atau menampilkan perintah menampilkan tampilan error ordo matriks harus sama. Kemudian akan mereturn nilainya menjadi none atau kosong dan membuat fungsi ini tuh berhenti. Kenapa di sini hasil nilai kembalinya itu kosong? Itu karena fungsi ini tuh sama sekali belum melakukan pengoperasian, makanya nilainya kosong. Nah, di sini ada hasil sama dengan kurung kurawal ini, kurung siku. Maksudnya itu kita tuh di sini membuat sebuah variabel hasil yang isinya itu sebuah list. Nah, nanti list dan variabel yang isinya list ini bakal kita gunain untuk menyimpan hasil dari fungsi penjumlahan ini, yaitu nanti hasil penjumlahan dari kedua matriksnya. Kemudian di sini ada perulangan for i in range len A yang fungsinya itu untuk perulangan berdasarkan jumlah panjang atau total jumlah dari baris matriks A-nya. Misalnya aja di sini contohnya kita buat nih kan ada 2, dia ada 1, 2 baris, maka perulangan itu bakal terjadi 2 kali. Nah, di sini kita ngebuat sebuah variabel baris yang isinya itu list kosong, yang fungsinya ini untuk nanti menyimpan nilai sementara dari baris yang di, dihasilkan dari penjumlahan per barisnya. Nah, di sini ada selanjutnya ada for j in range, ini tuh fungsinya untuk perulangan yang didasarkan oleh jumlah kolomnya. Contohnya di sini kan ada matriks A, nah kolomnya itu yang ini. Ketika dia ngecek J, ada 1,2, ada 2 kolom, maka bakal terjadi 2 perulangan juga nantinya. Nah, di sini ada baris dot append, fungsinya itu untuk menambahkan menambahkan hasil jumlah baris, dan dia itu ditambahin ke variabel baris sementara ini. Kemudian variabel baris ini bakal dimasukin ke variabel hasil. Nah, kemudian bakal di return
hasilnya atau nilainya ke hasil, kemudian bakal dilakukan perulangan lagi untuk menghitung dan memasukkan baris ke hasil, baris selanjutnya ke hasil, ke variabel hasil. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi pengurangan. Nah, fungsi pengurangan ini sama aja kayak fungsi penjumlahan, bedanya dia itu cuma ya logo operasinya aja dari plus diganti jadi minus. Kita langsung lanjut ke fungsi perkalian. Nah, fungsi perkalian ini punya percondition yang beda, di mana untuk mengalihkan sebuah matriks dengan matriks yang lain, itu tuh memiliki syarat di mana uh, kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua. Nah, kalau misalnya if kolom matriks pertama itu tidak sama dengan baris matriks kedua, maka bakal akan menampilkan tampilan error bahwa jumlah kolom matriksnya pertama itu ya harus sama. Nah, dia juga bakal kemudian mengembalikan hasilnya ke none. Kemudian kita sama kayak tadi ngebuat variabel hasil untuk nyimpan nilai, untuk nyimpan hasil dari fungsi perkaliannya nanti. Kemudian ada perulangan for i in range yang didasarin sama baris dan juga j-nya sebagai kolomnya. Nah, kemudian di sini ada for k in range. Nah, variabel k ini fungsinya untuk menghubungkan uh, nanti itu menghubungkan uh, baris dari matriks A dengan kolom dari matriks B. Nah, kemudian nanti dia bakal sama kayak tadi, baris append disimpan ke variabel baris dulu, kemudian baru ditambahkan ke variabel hasil, kemudian di return hasilnya, kemudian dilanjutkan dengan perulangan yang kedua tergantung berapa jumlah dan jumlah kolom dan barisnya, dan akhirnya nanti jadi contohnya kayak gini, kalau kita running programnya. Segitu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.